Saya usulkan kalau boleh ya ke depan, menurut saya pribadi pinjol itu lebih banyak tidak baiknya. Jadi menurut saya pribadi ya, saya lebih bagus pinjol itu dilarang di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Hari ini kita akan berbagi lagi informasi. Makin kita semangat dan makin kita kuat mental dengan informasi terbaru. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan tentang alhamdulillah para menteri sudah mulai unjuk gigi, hapus semua pinjol dan putihkan semua hutang. Nah, seperti apa respon Pak Prabowo? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya saya menginformasikan dulu ya, ada seorang teman yang baru aja ngecek slip OJK, kemudian dia dapati pinjolnya diisi cash dan juga rupiah cepat itu sudah dibayarkan oleh asuransi. Nah kebetulan dia bertanya, Mbak, kalau sudah dibayarkan oleh asuransi karena di slipnya itu tercatat dialihkan ke asuransi, kira-kira masih akan didatangi DC enggak? Nah kita baca infonya, Kak, isi cash dan rucap sudah galbay lebih 4 bulan dan di slip tertulis dialihkan ke asuransi Intra Asia dan saya callnya 1. Apakah masih ada penagihan? Nah banyak sekali yang sudah ngecek slip OJK. Pada saat dia ngecek banyak yang hutangnya sudah dihapus bukukan. Rata-rata yang di bawah 1 juta, di atas 1 juta sudah dihapuskan. Bagi yang belum bisa, semangat terus ya. Nah jawaban dari saya, kemungkinan bisa saja didatangi DC, tapi lebih memungkinkan untuk tidak didatangi DC karena hutang kita sudah dilimpahkan ke asuransi, sudah otomatis akan dilunaskan dan dibayarkan oleh asuransi. Nah kalau kayak gini aman nggak? Jawabannya aman, tergantung dari kalian. Yang penting kalian sudah tahu nih, posisi saya hutangnya sudah lunas. Jadi kalau seandainya DC-nya datang, saya sudah tahu tidak usah saya bayarkan, tidak usah saya takutkan, biarkan aja dia datang mau menagih, itu urusan dia. Berarti dia belum dapat update terbaru dari perusahaan pinjolnya. Gitu aja ya, yang penting gak usah lagi dibayarkan karena percuma juga, hutang kita sudah dihapuskan di perusahaan pinjolnya, sudah mulai hilang di slip OJK dan kita tinggal melanjutkan hidup seperti biasa. Dan ini menunjukkan bahwa menjelang akhir tahun mulai banyak lagi hutang-hutang yang akan dihapus bukukan sesuai dengan permintaan dari Pak Purbaya yang mau mensejahterakan para Gen Z yang mau memiliki rumah. Nah seperti kata Bapak Menteri baru-baru ini, Bapak Menteri Marwar Sirait yang meminta kepada Bapak Purbaya pada saat Pak Purbaya itu datang ke kantornya, diminta 2 hal. Coba Bu ya, saya baru kedatangan Menteri Keuangan 2 hari lalu di kantor saya. Dia tanya apa yang bisa saya bantu. Saya bilang, Pak, saya usulkan banyak rakyat kita itu yang kena pinjol. Saya usulkan 2 hal. Nomor 1, kalau boleh dipertimbangkan diputihkan untuk rakyat yang mau membeli rumah MBR. Yang kedua, saya usulkan kalau boleh ya ke depan, menurut saya pribadi pinjol itu lebih banyak tidak baiknya. Jadi menurut saya pribadi ya, saya lebih bagus pinjol itu dilarang di Indonesia. Itu kalau menurut saya. Kalau Ibu Gubernur setuju, tanda tangan kirim surat ke Presiden supaya pinjol dilarang. Ini konsumen yang mengeluh dan pengembang yang mengeluh karena apa? Karena mengajukan rumah subsidi terkendala slip OJK. Kenapa ada pinjol dan sebagainya? Ini saya ngomong di Malang ya. Menurut saya pinjol itu lebih banyak jeleknya daripada bagusnya. Saran saya sebaiknya dihentikan dan dilarang pinjol. Kedua, ya, kalau boleh diputihkan, ya diputihkan sampai nilai tertentu supaya orang kalau mau mengajukan kredit rumah rakyat itu, ya wong cilik itu jangan terhambat. Alhamdulillah itu dia teman-teman ya, mudah-mudahan ini segera dimaklumatkan oleh Pak Purbaya. Dan terlihat kemarin Pak Purbaya baru saja menyenangkan hati Pak Prabowo yang mana dia berhasil mengembalikan uang ke negara sebesar 13 triliun, yang mana ini uang hasil tangkapan hasil kerja Pak Purbaya. Dan ini membuat Pak Prabowo senang dan mudah-mudahan tanggapan dari Pak Prabowo atas permintaan menteri-menteri bawah naungan dari Pak Purbaya ini segera disetujui. Kalau melihat dari gerak-gerik Pak Purbaya ini sepertinya Pak
Prabowo ada di sisinya Pak Purbaya, dan semoga saja kita lihat ke depan. Nah, di sini juga para mantan DC debt collector yang merasa sakit hati dari tempat mereka bekerja membagikan juga bagi kalian yang masih galbay, kalian jangan pernah lakukan ini, karena kalian kalau terus-terusan menjadi seperti yang disebutkan ini, kalian akan menjadi tumpuan para debt collector untuk menagih kalian. Nah, kita baca dulu teman-teman ya. Jadi di sini ada yang posting merasa sakit hati sama pinjolnya tempat dia bekerja dulu. Mungkin dia sudah dipecat ya karena laporan kalian. Nah, oke, baca. Nih aku spill sedikit cara kerja debt collector yang suka ngancem-ngancem lewat telepon dan chat. Jadi setiap pagi tuh debt collector diberikan data lengkap dengan kondar, full kontak, dan beberapa file yang ada di HP kalian termasuk nama sosmed kalian. Nggak semua pinjol sebar data ya, betul, saya setuju. Nggak semua pinjol sebar data, tetapi hampir gitu ya. Kemudian dia setiap pagi selalu blast chat ataupun pesan sharing ke semua nasabah yang dia pegang hari itu. Nah, pas posisi blast ini mereka melakukan filter untuk tahap akhir. Mereka memilih siapa yang akan ditagih datanya. Misalnya yang mereka bagi-bagi itu chat yang dibaca centang biru, chat yang gak dibalas abu-abu, terus checklist 1 dan dibalas katanya. Kemudian lagi yang ketiga, nah yang akan diolah oleh DC-nya itu adalah yang selalu kalian balas WA DC-nya dan selalu kalian tanggapin. Nah, itulah dia kenapa kalau kalian share ke saya bentuk apapun itu selalu saya bilang blokir aja deh daripada bikin pening ya, jangan dibaca, dihapus aja, karena kalau udah ketahuan kalian membaca pasti DC akan nyerang kalian terus ya. Kemudian lagi yang keempat, biasanya DC ngancam dengan kata-kata template, foto pas di mobil, Sherlock dekat rumah. Betul, template itu adalah kata-kata yang emang udah disiapin sama mereka jauh-jauh hari, itu disusun sama orang tertentu, kemudian mereka tinggal ngeser-ngeser aja. Si DC sendiri pun tidak pernah baca template itu apa isinya. Jadi makanya kadang-kadang dia tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Benar kan ya? Lanjut lagi, DC juga sering nelfon ke tempat kerja kalian. Kenapa DC bisa tahu tempat kerja kalian? Ya lewat get contact. Betul. Kalian kalau yang punya get contact, rajin-rajin hapus tag yang ada di get contact kalian. Sudah pernah saya sebutkan caranya bagaimana. Itu untuk meminimalisir DC tahu nama tempat kerja kalian. Lanjut lagi, bagi yang masih kuliah aktif sangat gampang DC tahu di mana kalian kuliah karena bisa dicek lewat web Dikti. Betul, saya sudah pernah sampaikan DC juga punya akses untuk ke Dustapil, apalagi selevelan Dikti itu mereka pasti punya ya. Makanya ada yang kuliah, kok tahu satu keluarga nama saya dapat ya, karena kalian sudah tercatat di Dikti gitu ya. Lanjut lagi, semakin kalian takut semakin pula DC suka, karena DC nggak mau tahu apapun itu mereka lakukan biar kalian bayar. Betul, pernah saya sampaikan kepada kalian, baik lewat telepon, WA, chat, atau apapun lah ya, DC datang ke rumah kalian, jangan tunjukkan ketakutan kalian. Makin kalian takut, makin menjadi poin utama DC-nya untuk terus ngejar kalian. Yang suka sebar data di medsos nggak mungkin ngaku dari APK, karena kalau sampai lapor ke OJK bakalan jadi masalah. Betul ya, makanya kalau kalian sebar data di medsos langsung aja pancing DC-nya dari aplikasi mana, sebut aja biar saya bayar hari ini, pancing juga DC-nya. Setelah dia sebut nama aplikasinya, screenshot lapor kepada OJK, kemudian laporan kalian share ke DC-nya biar kapos kalian, karena sudah banyak DC yang dipecat atas laporan kalian ya. Kemudian lagi, kenapa DC ngotot banget suruh bayar? Karena gaji mereka tergantung kalian bayar atau enggak. Betul sekali. Lanjut, intinya nggak usah takut kalau ada teror dari DC. Saran saya diemin, niatkan dalam hati, kalau ada rezeki bayar, kalau nggak mau ya udah. Kemudian jangan percaya dengan orang yang bilang bisa hapus data tagihan atau suka inbox ngasih solusi, ujung-ujungnya nyuruh download aplikasi. Betul, apalagi kalau sudah nyariin hapus data di Slick OJK, kenalannya orang keuangan, kenalannya orang ini itu, pasti semuanya jelas hoax. Nah itu dia teman-teman ya, jadi ingat poin-poin yang sudah disebutkan. Jadi sudah banyak menteri-menteri kita yang mulai up berita pinjol, mulai ada di sisi Pak Purbaya. Nah kita tunggu saja sambil kita memberikan action, yaitu kita galbay ingin menunjukkan bahwa Pak, program untuk pinjol ini tidak ada baiknya Pak. Program untuk pinjol inilah poin utama yang mana selalu menghancurkan masyarakat, yang mana poin utama yang menghentikan pergerakan ekonomi di kalangan menengah ke bawah. Nah, biar Pak Purbaya segera melaporkan hari ini kepada Pak Prabowo dan memberikan action penting untuk kita semuanya. Nah, ini berawal dari kita, berawal dari kita, dan kita juga lah yang akan mengakhirinya. Jadi yang masih menggunakan pinjol, stop.
Jangan memperkaya orang lain hanya dengan ketakutan kalian. Jangan menggunakan uang hanya untuk kebutuhan receh yang mungkin bisa kalian tunda dulu beberapa waktu, dan jangan menggunakan pinjol tersebut apabila kalian benar-benar tidak membutuhkannya. Hal ini untuk lebih mengerem semua pergerakan pinjol, dan kita tahu bahwa saat ini yang kami butuhkan adalah lapangan pekerjaan dan tolong putihkan hutang-hutang kami. Nah itu dia teman-teman ya. Nah itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster baru lagi ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang selalu update dan informasinya selalu saya bagikan kepada kalian. Dan semoga dengan apa informasi yang saya bagikan ini kalian menjadi kuat mental lagi, makin semangat lagi, makin tahu tujuan arah kalian kemana, dan kalian siap untuk menghadapi apapun itu yang terjadi. Gitu ya. Nah oke, itu dia akhir kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.